Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada perkuliahan di pertemuan 2 ini. Nah, di pertemuan 2 ini nanti teman-teman akan belajar yang namanya teks HTML. Nah, teks HTML itu nanti fungsinya untuk menampilkan konten yang kita buat. Nah, kita buat web untuk sederhana. Kalau teks HTML itu hanya nanti menampilkan aja untuk tampilannya. Nah, di teks HTML sendiri kita ada beberapa tag yang perlu diperhatikan. Ketika kita membuat teks HTML, pertama kita nge-save-nya harus menggunakan .html. Ya, kita nge-save-nya menggunakan .html. Kemudian, pertama kita harus membuat teks HTML. Kita buat tag-nya HTML. Setiap kita membuka tag, maka kita harus menutupnya. Jadi kita tadi buat tag HTML, maka kita harus tutup tag HTML tersebut menggunakan /HTML. Kita taruh di paling bawah. Kemudian setelah kita buat HTML-nya, kemudian kita gunakan text head atau untuk membuat judul di tampilan web kita. Judulnya itu karena ini masih di luar body, maka ini akan ditampilkan di atas seperti ini. Ya, kita buat ini tadi judulnya. Jadi title-nya tadi akan menampilkan seperti ini ya. Contoh HTML, kita buat judulnya di sini. Kemudian kita buat lagi judulnya sudah kita buat, maka kita langsung buat isi kontennya, tampilan webnya, isinya kita mau buat apa. Nah, untuk menampilkan teks maupun gambar atau konten-konten yang akan kita tampilkan di web, kita butuhkan tag body. Nah, kita buat tag body-nya di sini. Ya. Kalau mau ditambahkan untuk warna background-nya, background dari website-nya, maka kita tambahkan background color. Nah, itu membuat background color-nya nanti kita buat bisa warnanya terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan light blue, jadi nanti warnanya agak biru. Kemudian teksnya kita bisa buat kasih warna. Bisa ini teks ini untuk memberi warna. Warna teksnya mau apa? Misal black atau green atau yellow terserah nanti teman-teman. Ketika kita membuat tag body, maka jangan lupa ditutup juga. Nutupnya di mana? Nutupnya sebelum HTML. Jadi kita tutup dengan slash body. Kenapa sebelum HTML? Karena tadi HTML itu di awal banget, jadi bodinya kan udah di dalam HTML, maka kita tutupnya juga masih di dalam HTML-nya. Kemudian kita isikan, kita mau menulis apa. Misal kita menulis halo apa kabar. Ya, kita ketikkan apa teksnya, kemudian semisal teman-teman mau kalau seperti ini, teman-teman nulisnya seperti ini, di sini di script kan teman-teman sudah kasih enter, tetapi nanti di tampilan webnya dia belum ke enter. Ini bersambung karena kita belum kasih untuk teks agar teksnya itu ke enter atau di baris berikutnya. Maka kita membutuhkan tag br. Kita kasih tag br di sini agar nanti bisa menampilkan teks mudah-mudahan kabar yang baik itu di baris setelah halo apa kabar. Kemudian kalau kita mau membuat paragraf, maka kita butuhkan tag P ya. Jangan lupa. Kalau kita buat tag pembuka, maka kita tutup juga dengan tag penutupnya. Kita buat tag P, maka kita tutup dengan slash P ya. Nah, ini kita kasih BR untuk membuat enter atau biar teks berikutnya itu tampil munculnya di baris setelah teks sebelumnya. Kemudian untuk teks font kita gunakan apabila kita ingin membuat teksnya itu warnanya lain, maka
kita butuhkan tag font. Jangan lupa kita buka fontnya, maka kita harus menutupnya dengan slash font. Kita semisal mau memberi warna, ini termasuk contoh penggunaan formatting. Teks tersebut misal kita mau memberi warna hijau, ya, maka font colornya kita kasih green. Nanti tampilannya seperti ini, ya, tampilannya jadi warna hijau untuk teksnya. Kemudian kita lanjut lagi. Untuk membuat agar tulisan itu berjalan, bagaimana? Maka kita butuhkan tag marquee. Nah, ini tuh fungsinya nanti untuk membuat teks kita itu lebih menarik, jadi bisa berjalan. Seperti itu. Ketika kita membuka, jangan lupa menutupnya dengan slash. Kalau kita mau kasih warna, maka kita kasih big color. Jadi kita kasih backgroundnya warna misal grey. Kemudian untuk tingginya, tinggi teksnya atau tinggi backgroundnya itu seberapa, semisal 50% atau 100% atau berapa, terserah teman-teman. Kemudian kenapa di sini ada H1? H1 itu nanti membuat tulisan itu lebih bold atau lebih tebal atau lebih besar. Kita bisa gunakan H1, H2. H1 itu yang paling besar, nanti H2 itu lebih kecil lagi, H3 lebih kecil lagi dari H2. Ya, seperti itu. Misal ini kita kasih warnanya red, merah ya. Nah, ini BG colornya tadi kita kasih warna merah. Nah, ini fungsi dari tag marquee tadi, ya, membuat tulisan berjalan. Kita lanjut lagi teman-teman. Ketika kita ingin membuat tabel itu bagaimana? Nah, kita membutuhkan tag tabel. Setiap kita buat tag tabel, maka kita tutup juga dengan tag tabel. Ya, slash tabel. Semua ditutup dengan slash. Kemudian kita mau kasih garis atau bordernya, kita kasih 1 agar tidak terlalu tebal. Kemudian background colornya semisal dikasih warna pink, tabelnya kita kasih background warna pink. Ya. Kita membuat tabel, maka pertama yang ditulis adalah script tabelnya atau tag tabelnya. Kemudian di dalamnya, kalau tabel itu kan berisi dari baris, kemudian kolom-kolomnya. Untuk baris kita gunakan tag tr, ya, tag tr. Misal kita mau membuat tabelnya terdiri dari 3 baris, maka kita butuh tag tr-nya 3, 1, 2, 3. Setiap tag jangan lupa ditutup juga, ya. Ketika kita membuat tr, maka kita tutup dengan slash tr. Jadi kita butuh 3, ya, tag tr-nya, karena kita mau membuat 3 baris. Nah, setelah kita buat barisnya, kita kan butuh, kalau tabel itu kan ada kolom-kolomnya, maka kita tuliskan untuk kolom-kolomnya. Misal kita butuh ada 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti yang akan membentuk untuk kolomnya. Ya. Jadi ada 3 baris, kemudian ada 5 kolom. Kenapa di sini ada perbedaan TH sama TD untuk membuat kolomnya? Kalau TH itu nanti untuk headernya, jadi untuk judulnya itu agar lebih tulisannya lebih tebal atau lebih hidup. Kemudian TD nanti buat isinya. Jadi untuk membedakan header sama isiannya. Ya, jadi paham ya tadi tabel. Pertama kita buat tag tabel, kemudian kita tentukan mau berapa baris. Baris berarti kita butuhkan tag tr. Kemudian untuk kolomnya kita butuh berapa kolom, kita gunakan th untuk tabel headernya. Kemudian kita butuhkan td itu untuk tabel dari isinya.
Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya yang tadi kita buat 3 baris, 1, 2, 3, kemudian ada 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Kemudian kita tadi pertama buat TH atau tag TH untuk headernya. Ini perbedaannya, tulisannya lebih tebal ya, dibanding menggunakan yang tag TD tadi. Kita lanjut, gimana kalau kita mau menggabungkan beberapa kolom atau beberapa baris? Seperti ini, kita gabungkan 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, di baris pertama kita gabungkan. Kemudian di baris kedua sama ketiga untuk kolom 1 kita gabungkan. Bagaimana untuk scriptnya? Untuk scriptnya, seperti ini. Untuk scriptnya, kita lanjut. Kita buat tabel lagi, karena tadi kan beda tabelnya. Kita buat lagi tabelnya, jangan lupa tag tabel dibuka maka harus ditutup dengan slash tabel. Bordernya diatur, backgroundnya terserah mau dikasih warna apa. Kalau nggak mau dikasih warna, ini tinggal dihapus ya, tinggal dihapus. Seperti ini nanti nggak ada warnanya untuk tabelnya. Kalau mau warna, ya tinggal dikasih background color-nya. Nah, kita tadi butuh 4 baris, jadi tinggal buat 1, 2, 3, 4. Tag PR-nya ada 4 karena kita mau membuat 4 baris. Nah, untuk menggabungkan kolom-kolom di baris pertama, maka kita tinggal bikin 1 TD aja karena kita mau menggabungkan. Jadi kan hanya ada 1 kolom, karena kolom 1, kolom 2, sama kolom 3 kita gabungkan. Jadi tinggal kita kasih call span 3. Kenapa 3? Karena kita mau menggabungkan 3 kolom. Jadi kolom 1, kolom 2, sama kolom 3 di baris pertama kita gabungkan. Jadi kita gunakan call span kalau mau menggabungkan kolom. Kemudian di baris kedua dan baris ketiga akan kita gabungkan untuk kolom satunya. Jadi kita gunakan di kolom 1 kita tambahkan row span karena kita ingin menggabungkan 2 baris ya. Baris kedua sama ketiga pada kolom 1 kita gabungkan. Kita gunakan row span untuk menggabungkan baris. Ya. Kemudian di baris ketiga kita tinggal buat 2 kolom lagi karena yang kolom satunya sudah gabung di baris kedua tadi. Ya, kita tinggal bikin 2 kolom. Kemudian untuk baris keempat karena tidak ada penggabungan maka kita buat 3 kolom. Nah, untuk hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kita gabungkan menggunakan call span karena menggabungkan kolom dan kita gabungkan barisnya menggunakan row span. Ya, seperti ini teman-teman untuk mengolah dari script tabelnya. Kemudian untuk menampilkan gambar seperti ini bagaimana? Nah, untuk menampilkan gambar kita bisa menggunakan script atau tag image. Nah, seperti ini. Kita gunakan tag image-nya. Kita atur tinggi image-nya mau kita tampilkan berapa. Kemudian lebarnya mau seberapa. Kemudian src. src itu nanti untuk mengarahkan gambar apa yang akan ditampilkan. Karena saya ingin menampilkan gambar untuk baju pengantin adat Jogja warna hitam, maka di sini tampilkan. Ini adalah nama dari gambar yang akan ditampilkan. Ya, nama untuk gambarnya. Agar tampil, maka gambarnya harus disimpannya di satu file dengan file contoh.html ini atau satu folder dengan contoh.html.
akan nge-save-nya di XAMPP, jangan lupa. Untuk membuat websitenya, filenya kita simpannya di XAMPP, kemudian di htdocs, kemudian kita buat folder latihan. Di folder latihan tadi kita sudah menyimpan untuk file contoh.html-nya. Kemudian untuk menampilkan gambar, maka gambar itu harus satu folder dengan file contoh.html tadi. Maka gambarnya ada di sini. Tipe formatnya apa? JPG. Maka nanti kita tulisnya ada Jogja Hitam.jpg seperti itu. Nah, untuk penulisannya seperti ini ya. Kan ini masih satu folder. Save-nya harus satu folder dengan file HTML-nya tadi. Nah, nanti maka akan tampil seperti ini gambarnya. Tingginya tadi 100, lebarnya 100. Ya. Nanti teman-teman coba. Kalau masih belum paham, nanti bisa kita sharing atau diskusi di grup. Nah, kemudian untuk tugas di pertemuan ini, nanti teman-teman membuat tampilan seperti ini, ya. Buat script HTML-nya, teman-teman menampilkan ada tabelnya, kemudian ada nama produknya, nama produk, kemudian ada gambarnya. Tadi bagaimana menampilkan gambar sudah saya jelaskan. Kemudian nama produknya apa, harganya berapa, fitur produknya itu apa aja. Nah, untuk gambar terserah teman-teman, nama produksinya terserah teman-teman. Ya, nanti ditambahkan lagi di awal tampilan. Jadi di atas tabel ini nanti teman-teman tambahkan nama teman-teman sama NIM teman-teman beserta kelasnya, ya, agar memudahkan nanti saya untuk mengeceknya. Ya, jadi sebelum teman-teman menampilkan tabel, maka di webnya itu nanti paling atas teman-teman tampilkan NIM, nama, sama kelasnya. Baru tampilan tabel seperti ini. Nah, nanti yang dikumpulkan itu berupa screenshot-annya. Jadi screenshotan website teman-teman yang menampilkan nama, NIM, kelas, beserta tabel seperti ini. Nanti screenshot-annya teman-teman simpan di Google Drive seperti biasanya. Jangan lupa aksesnya itu dipublik agar tidak perlu meminta hak akses. Setelah itu linknya nanti diupload ke ruang upload tugas. Ya, nanti saya sediakan. Ya. Apabila masih ada kebingungan, nanti bisa tanya-tanya melalui grup WA. Ya. Mungkin untuk pertemuan 2, untuk tambahan materinya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.